Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 191. Crazy Chen mengenakan peralatan komunikasi di telinganya, memegang belati militer, dan mengambil pistol. Matanya dalam, wajahnya dingin dan tampan. Dia tidak terlalu bajingan dibandingkan sebelumnya, dan lebih seperti pria tangguh. Yudahai memimpin 4 tentara, bersenjata lengkap, dan melangkah maju untuk memberi hormat kepada Chen Feng dan berkata, "Laporkan, Yudahai, Zhang Qiang, Bai Wuan, Li Chao, dan Deng Ping siap berperang. Tolong berikan instruksi Anda." Dia memiliki wajah dan mata yang tegas. Ada kemarahan di hatinya, dan ada semacam keputusasaan mutlak saat mengingat kembali kematian. Hal yang sama berlaku untuk 4 orang lainnya. Kedua rekan mereka masih terluka parah dan nyawa mereka tidak menentu. Sebagai pria yang bermartabat, Anda harus bertarung dengan musuh dan membalaskan dendam rekan Anda. Sebagai seorang prajurit, terkadang membalas juga merupakan semangat. Oke, bersiap-siap berangkat. Setelah berangkat, ingatlah satu hal yang juga merupakan hal paling mendasar bagi seorang prajurit, yaitu menuruti perintah dan menaati perintah, mengerti? Suara Chen Feng tinggi dan agung. Tentara tahun ini hanyalah anak-anak berusia awal 20-an, dan dia harus membawa tentara ini kembali dengan selamat. Ya, kelima orang itu bersemangat. Qin Ming merasa cemas, bukan karena dia tidak mempercayai Chen Feng, tapi lawannya terlalu kejam. Dia hanya takut terjadi kesalahan dan tentaranya akan terluka. Chen Feng, kita masih memiliki banyak peralatan penting di sini. Kamu dapat memilih lebih banyak lagi. Dia memandang Chen Feng memegang pisau di satu tangan dan pistol di tangan lainnya. Dia selalu merasa itu agak terlalu sederhana. Tidak, satu pisau dan satu tembakan sudah cukup. Chen Feng menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Bertarung melawan kelompok tentara bayaran level ini masih merupakan pertarungan dalam ruangan. Sejujurnya, peralatan yang tersedia tidak banyak. Hal yang paling dapat diandalkan adalah keahlian Anda sendiri. Qin Ming tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lu Zitao di samping tampak serius dan berkata dengan serius, "Chen Feng, semua beban ada di tanganmu. Berjanjilah padaku untuk membawa tentara ini kembali dengan selamat dan membunuh 6 gangster itu, biarkan mereka melihat kekuatan dan integritas prajurit kita, dan mari kita lihat kekuatan pedang negara." Begitu pedang negara terhunus, pedang itu tidak akan terkalahkan. Tuan Chen, ini daftarnya, dan ada peta sederhana di bawah ini. Situ Cheng berjalan dengan cemas. Dengan ekspresi yang rumit, dia menyerahkan selembar kertas berisi nama ke tangan Chen Feng. Tak disangka, musuh bebuyutannya belum lama ini kini menjadi penyelamat nyawa cucunya. Kenyataan seringkali sangat ironis. Lumayan, dan dia juga tahu cara menggambar peta. Chen Feng mengambil kertas itu, melihat sekilas, dan tiba-tiba menemukan nama yang dikenalnya. Ruan Qingqiu. Ini agak menarik, wanita ini sebenarnya ada di dalam villa. Sekarang saya rasa dia pasti sangat tidak berdaya, karena bagaimanapun juga, ada bom di tubuhnya. Setelah melihatnya beberapa kali, Chen Feng berkata kepada Lu Zitao, "Ini Tiongkok, bagaimana kita bisa membiarkan gangster asing menjadi sombong? Biarkan saja orang tua Li Guoan mengadakan pesta perayaan untukku di markas militer. Ada ekspresi membunuh dengan percaya diri dan kemampuan mutlak, inilah raja prajurit legendaris di Tiongkok." Lu Zitao sangat bersemangat dengan kata-kata Chen Feng sehingga dia berkata dengan penuh semangat, "Oke, kami akan menunggumu di markas. Kami akan memastikan kamu tidak akan kembali sampai kamu mabuk." Qin Ming juga terangsang. "Oke." Chen Feng tersenyum, dia menyukai kepribadian kedua orang ini, atau dia menyukai temperamen prajurit yang sebenarnya. "Tuan Chen, total ada 16 orang dalam daftar ini. Ngomong-ngomong, kedua anak saya ada di kamar di lantai 3 Villa Timur." "Tuan Chen, tolong," kata Situ Cheng hati-hati, dengan sengaja menyebutkan posisi cucunya. Bisa dikatakan nyawa kedua cucunya ada di tangan Chen Feng. 16 orang. Ekspresi Chen Feng segera berubah sedikit, dia menyela Situ Cheng, melihat daftarnya lagi, dan segera mengerutkan kening, "Sebaiknya kamu mengerti, angka ini berhubungan dengan kehidupan manusia. Keenam gangster itu baru saja berkata kepadaku, bom diikatkan pada 17 orang, kenapa ada satu orang yang hilang dari daftarmu? Apa yang terjadi? Kelompok tentara bayaran Sangin tidak boleh berbohong, dan anggota keluarga Situ juga tidak akan berbohong. Jadi mengapa ada satu orang yang hilang? Apa? Ada yang hilang?" Ekspresi Situ Cheng berubah drastis,
dan dia tiba-tiba menjadi cemas. Dia berlari ke semua orang di keluarga Situ dan berteriak, siapapun yang dalam masalah telah membawa bajingan ke dalam rumah. Katakan padaku dengan cepat, jangan tunda menyelamatkan cucuku. Semua orang di keluarga Situ berada dalam kekacauan. Mereka semua bingung dan menggelengkan kepala. Situ Jinghua juga cemas dan berteriak dengan marah, tolong beritahu saya siapa yang baru saja hilang dari daftar. Semua orang menggelengkan kepala dan tidak ada yang mengakuinya. Keluargamu ini benar-benar keji. Katakan padaku dulu, kemana perginya Situ Wuxiang? Tadi aku tidak menyadarinya, tapi sekarang aku menyadari bahwa Situ Wuxiang tidak terlihat di antara kerumunan anggota keluarga Situ. Tidak hanya berkurang satu orang dalam daftar, tetapi juga berkurang satu orang yang berdiri. Keluarga ini sungguh menjijikkan. Sang. Situ Jinghua mencicit dan terdiam untuk waktu yang lama. Dengan tatapan ragu-ragu ini, dia tahu kemana perginya Situ Wuxiang. Chen Feng segera marah dan berteriak, Situ anjing tua, keluarga Situmu hanyalah keluarga binatang buas. Sudah berapa lama sejak ini terjadi? Kamu masih mempermainkan ususmu untukku. Oke, tunggu saja aku. Ini terlalu menjengkelkan. Di awalnya, saya tidak ingin menyelamatkan keluarga Situ sama sekali. Namun 80% keluarga Situ berdiri di halaman, dan yang tersisa di villa hanyalah pelayan dan anak-anak yang tidak bersalah. Dan sekarang di saat kritis ini, Situ Wuxiang, bajingan ini, masih ingin bermain trik, yang sungguh menjijikkan. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah kejadian ini, keluarga ini harus dimusnahkan. Yudahai, pimpin tim, ayo pergi. Masalahnya mendesak, dan tidak ada waktu untuk menemukan orang ke-17 yang misterius itu. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan jejak Situ Wuxiang. Yang paling penting sekarang adalah masuk dan menyelamatkan orang. Jika Situ Wuxiang benar-benar berani melakukan sesuatu yang memalukan negara, maka ia dapat menjamin bahwa hari ini adalah hari kematian Situ Wuxiang. Ya, Yudahai memimpin 4 tentara dan mengikuti Chen Feng. Paman, Chen gila. Gila. Saat mereka hendak memasuki villa, Li Tongzhu, Dayong dan Wang Xinyao tiba-tiba berlari dari mobil polisi. Dengan tergesa-gesa, Wang Xinyao, yang sedang berakting, meninggalkan kursi rodanya dan berlari mendekat. Yah, bukankah gadis ini terluka parah? Semua orang di keluarga Situ hanya menatap Wang Xinyao dalam diam. Cara dia berlari tidak terlihat seperti dia terluka parah akibat tembakan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu lagi oleh Chen Feng. Sayang sekali, semua orang tertipu. Situ Jinghua menengadah ke langit dan melolong sedih. Qin Ming dan Lu Zitao juga tercengang. Mereka datang ke sini untuk mencari keadilan bagi Wang Xinyao. Namun, Wang Xinyao jelas baik-baik saja dan tidak terluka parah sama sekali. Tapi sekarang dalam keadaan darurat, dan tidak mudah menyalahkan Chen karena gila. Orang gila, biarkan aku menemanimu masuk. Lagi pula, aku pernah bertarung dengan mereka sebelumnya. Mata Dayong jauh dan dia berdiri tegak sambil memohon pada Chen Feng. Tidak, kamu terluka sekarang. Kamu tidak dapat membantuku jika kamu pergi. Chen Feng langsung menolak, lalu menatap Wang Xinyao dengan mata khawatir dan berkata, saya belum mengatakan, klik, mengapa kamu berhenti tampil. Orang-orang yang tertembak 2 kali berlarian. Wang Xinyao melepas perbannya, mengedipkan matanya yang besar, dan kemudian berkata dengan sangat serius, Paman, berjanjilah, kamu harus kembali hidup-hidup. Aku masih menunggumu untuk kembali, bawa aku ke syuting. Li Tongzhu di samping juga berkata, Chen Feng, kamu adalah orang yang paling aku kagumi dalam hidupku. Aku menunggumu kembali, dan kita akan pergi ke pasar malam untuk barbeque. Haha, Chen Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum, dan tiba-tiba merasa bahagia di hatinya. Dia melirik ke mobil polisi, yang jendelanya setengah terbuka. Ada sepasang mata yang sangat penuh kasih sayang menatapku. Tunggu aku kembali, karena aku akan kembali dengan selamat. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas ke villa bersama Yudahai dan keempat tentara. Bab 192. Setelah memasuki lobi di lantai pertama villa, Chen Feng tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangan kanannya. Orang-orang di belakang Yudahai berhenti dan melihat sekeliling dengan gugup. Yudahai, sekarang aku sedang menugaskan misi dan memerintahkan kalian berlima untuk tinggal di lobi lantai 1, menunggu sandera dipindahkan. Tidak ada yang boleh menginjakkan kaki di tempat lain. Chen Feng memberi perintah dengan tatapan mata yang dalam dan nada yang sangat tegas. Yudahai, yang pada awalnya masih sedikit gugup, tiba-tiba menjadi sedikit terkejut. Pemimpin, kami di sini untuk berurusan dengan para gangster bersamamu.
Bagaimana kamu bisa melakukannya sendiri jika kamu tidak menginginkan kami? Lagi pula, mereka juga prajurit terbaik Kompi Merah ke-6. Ini agak terlalu tidak sopan. Selain itu, pihak lain adalah gangster yang sangat kejam, ada 6 orang lagi, dan ada sandera di tangan mereka. Bagaimana seseorang bisa menyelamatkannya sendirian? Suara Qin Ming juga datang dari earphone Chen Feng. Chen Feng, biarkan mereka mengikutimu, percayalah pada mereka, mereka pasti prajurit yang luar biasa. Patuhi perintah, aku adalah panglima tertinggi di sini sekarang. Tegur Chen Feng dengan sedikit keganasan di matanya, sama sekali menolak untuk mengikuti saran Qin Ming. Jika kelima tentara ini diangkat, kelima orang ini pasti akan mati. Setelah para sandera diselamatkan, dibutuhkan tenaga untuk memindahkan mereka dari villa ke tempat yang aman. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia memilih Yu Dahai dan beberapa orang untuk bertindak bersamanya. Momen kritis ini bukanlah saat untuk memamerkan amarah, juga bukan untuk dipandang remeh. Dia harus memastikan bahwa para prajurit yang luar biasa ini meninggalkan villa hidup-hidup. Yu Dahai, jalankan perintahnya. Qin Ming berkompromi. Tentu saja, dia mematuhi perintah itu. Karena Anda memilih untuk percaya pada Chen Feng, Anda hanya bisa mempercayainya sampai akhir. Siapa yang menjadikan orang ini sebagai batu penjuru negara dan pisau tajam negara? Terima kasih atas kesetiaan dan keberanianmu. Percayalah dan tunggu di sini sampai aku kembali. Setelah menepuk Yu Dahai yang kecewa, Chen Feng mengambil belati dan langsung masuk ke villa. Melihat punggung Chen Feng yang kesepian, Yu Dahai tiba-tiba merasa bahwa punggung itu sangat megah dan membumi. Semua orang waspada dan siap memindahkan sandera kapan saja. Dia sangat emosional. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Chen Feng. Chen Feng mengikuti tangga, melompat 2 kali, dan langsung menuju lantai negatif. Dilihat dari daftar yang diberikan oleh keluarga situ, ada 2 orang pembersih, seorang tukang kebun, dan seorang tukang di lantai 1 saat itu. Tidak diketahui secara pasti apakah keempat orang ini berpindah-pindah selama periode ini, tapi menurut saya begitu luka mengikatkan bom pada mereka, mereka tidak akan berlarian saat mereka gugup. Apakah ada orang? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Teriak Chen Feng keras. Villa keluarga situ terlalu besar, dan tidak praktis untuk mencarinya sedikit demi sedikit. Kami di sini. Suara gemetar datang dari kejauhan, dan ada lebih dari 1 orang. Chen Feng bergegas mendekat. Saat dia berlari, raungan situ Feng terdengar dari earphone. Chen Feng, kamu pergi ke lantai 3 untuk menyelamatkan ibuku dulu. Lantai 3 penuh dengan orang-orang penting di keluarga situ kita. Kamu pergi ke lantai 1 apa yang kamu lakukan? Tidak masalah jika orang-orang di lantai pertama itu mati. Cepat pergi ke lantai 3. Situ Qiu juga berteriak dari samping, Chen gila, pipiku ada di kamarku di lantai 3. Dia seekor pudel. Bisakah kamu menyelamatkannya dulu? Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini, Chen Feng langsung menjadi marah. Dia berteriak dengan marah sambil berlari, diam, kalian berdua. Nyawa ibumu penting, tapi nyawa pelayannya tidak. Dan kamu monster jelek, kamu masih memikirkan anjingmu. Aku akan naik nanti dan bunuh anjingmu dulu. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jika kamu berani berbicara omong kosong yang tidak ada hubungannya dengan penyelamatan, aku tidak akan menyelamatkan salah satu dari kalian anggota keluarga situ. Situ Qiu dan Situ Feng langsung tercekik, dan omelan Situ Jinghua terhadap keduanya datang dari earphone Chen Feng. Chen Feng masih marah, yang disebut orang-orang kelas atas ini sebenarnya hanyalah binatang buas. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan akhirnya bergegas ke kamar pengasuhnya. Begitu saya membuka pintu, saya melihat 4 orang duduk bersama, menggigil. 2 pria dan 2 wanita, dilihat dari pakaian mereka, mereka seharusnya menjadi 4 orang dalam daftar. Chen Feng menarik napas panjang, ini bagus, menghemat banyak waktu. Jangan panik, tidak apa-apa, aku di sini untuk membantumu. Dia meyakinkan mereka berempat, dan setelah melihat lebih dekat, bom waktu diikatkan di leher mereka semua. Timer merah terus berdetak 1 detik, dan masih ada 41 menit 37 detik tersisa. Berdiri bersama dan angkat lehermu. Dia menarik mereka berempat dan dengan hati-hati memeriksa keempat bom itu. Keempat bom ini sangat halus, seperti karya seni yang indah, ini adalah karya Luka, yang mengaku sebagai seniman. Namun meskipun makhluk ini kecil, ia sangat merusak, cukup untuk menghancurkan sebuah ruangan menjadi berkeping-keping. Chen Feng terus memeriksa dengan cermat. Keempat bom ini semuanya dibuat secara khusus dengan waktu dan kode bom, dengan 4 lingkaran kabel hitam,
merah, biru dan putih dihubungkan ke bagian dalam bom. Kabel-kabel itu dililitkan erat di leher keempat orang itu, sehingga sulit untuk dilepaskan. Sekarang hanya ada dua cara untuk menghentikan bom tersebut. Cara pertama adalah dengan mencari timah asli di antara 4 kabel berwarna dan memotongnya, sehingga bom tersebut akan berhenti. Namun jika salah memotongnya, bomnya akan langsung meledak. Cara lainnya adalah dengan menggunakan kata sandi 4 digit. Setelah dimasukkan dengan benar, bom dapat dihentikan seketika. Tapi peluangnya hanya ada 3, jika melakukan 3 kesalahan berturut-turut, bom akan langsung meledak. Bom jenis ini merupakan karya kebanggaan Luca dari kelompok tentara bayaran Sangin, karena pria ini juga orang gila dan suka memainkan permainan angka. Waktu hampir habis. Apakah orang-orang Italia itu memberimu sesuatu? Atau mengatakan sesuatu kepadamu? Chen Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Dengan urin Luca, dia pasti akan meninggalkan perintah kata sandi yang merasa benar sendiri. Keempat orang yang gemetar itu membuka tangan kanan mereka. Semua orang memegang selembar kertas di tangan mereka. Chen Feng mengambil catatan itu dari tangan orang pertama dan melihatnya dengan hati-hati, dan segera kata-kata tidak senonoh dan harum keluar dari mulutnya. Astaga, apakah ini persamaan? Melihat rangkaian angka dan rumus yang rumit, kepalanya langsung membesar. Untuk menyelamatkan seseorang, itu seperti mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, di mana Anda harus menyelesaikan persamaan, tidak ada gunanya mengeluh, jadi saya hanya mengambil catatan dari tangan orang kedua. Setelah melihat lebih dekat, tertulis dalam bahasa Italia, 108, 109, 110, 111 digit setelah koma desimal pi. Brengsek. Chen Feng mengucapkan kata-kata manis lagi, dan segera dia akan menangkap binatang buas Luca. Pastikan untuk memberinya buku matematika yang mensimulasikan ujian masuk perguruan tinggi 5 tahun selama 3 tahun. Jika Anda salah menjawab pertanyaan, Anda akan membunuh jalang ini. Qin Ming, apapun metode yang Anda gunakan, hubungi saya ahli matematika. Ada persamaan kuadrat dalam 4 variabel yang perlu diselesaikan. Selain itu, sekarang segera periksa berapa angka pi ke 108.109.110 dan 111. Percepat. Sekarang tidak ada cara lain selain mencari bantuan dari pinggir lapangan. Oke, mengerti. Qin Ming dan sekelompok orang di sekitar komunikator tampak bingung. Bukankah ini terselamatkan? Bagaimana saya bisa mulai mengerjakan soal matematika? Cepat, periksa pi online, dan Direktur Lu. Harap hubungi kami secepatnya dan temukan Profesor Matematika Senior untuk terhubung dengan kami. Qin Ming memberi perintah, dan semua orang menjadi berantakan. Chen Feng melihat lagi catatan dari dua orang yang tersisa, yang satu tentang fungsi trigonometri dan yang lainnya tentang aljabar linier, keduanya sulit dipecahkan. Dia mengerutkan kening. Jika dia terus seperti ini, tidak akan ada cukup waktu. Bukankah sebelumnya Luca mengatakan bahwa hanya bom 5 orang yang asli? Dia menoleh. Jika dia bisa mengetahui perbedaan antara bom asli dan palsu, dia bisa mempersempit cakupannya menjadi 5 orang sekaligus, dan tidak perlu menyelesaikan begitu banyak soal matematika. Namun, apakah keempat bom tersebut benar-benar bom? Kalau iya, apa istimewanya? Bab 193. Atap vilas itu berupa teras yang luas. Ada kolam renang besar dengan lingkungan sekitar yang didekorasi dengan indah, seperti taman besar. Stefano menginjak bangku batu sambil memegang belati berwarna gelap, dan terus menggaruknya. Saat itu, kakak laki-lakinya meninggal karena keputusasaan putih dan pisau pendek aneh di tangannya. Dan jari kelingkingnya juga terpotong oleh pisau pendek itu. Belati putih ajaib White Despair, ditambah dengan keterampilan pisau yang misterius dan aneh, membuatnya bergidik ketika memikirkannya sekarang. Keterampilan semacam itu seperti dimiliki oleh Dewa Pedang. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah melatih keterampilan pedangnya dengan keras, hanya menggunakan pisau hitam ini untuk memotong leher keputusasaan putih dan membalaskan dendam saudaranya. Luca, menurutmu apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak bom digital? Mengapa kamu tidak meledakkannya secara langsung dan meledakkan keputusasaan putih dan para sandera ini menjadi daging cincang? Mark adalah seorang pembunuh yang tinggi dan sangat tampan yang juga seorang pelayat preman dan penyerang kelompok tentara bayaran. Kemampuan bertarungnya sangat kuat, ia pernah melawan Night Fury selama puluhan ronde tanpa kalah. Hanya saja ia sedikit secantik seorang wanita, tak jarang ia selalu suka bercermin dan mengagumi wajah cantiknya. Hal ini selalu dicemooh oleh Luca. Mark, kamu bodoh yang tidak mengerti seni. Ledakan adalah seni. Bagaimana kamu bisa begitu santai? Selain itu, memecahkan kode juga merupakan hal yang sangat menarik.
Bodoh, kamu tidak mengerti apa-apa. Aku mendengar sendiri. Luka sangat marah ketika karya seninya dinodai. Mata kecilnya melebar, tapi hanya ada satu garis. Bom kata sandi yang kecil dan indah ini adalah mahakaryanya, dan kata sandinya dikumpulkan olehnya dengan susah payah. Semuanya adalah seni yang cerdik. Ketika keputusasaan putih terperangkap dalam seni, lalu menghilang dalam ledakan kembang api, itulah momen terindah. Luka, berhentilah menatap. Jika kamu ingin matamu menjadi lebih besar, dengarkan aku dan biarkan aku melakukan operasi kelopak mata ganda padamu. Matamu pasti akan 2 kali lebih besar. Sebagai satu-satunya wanita di kelompok tentara bayaran, Mary tidak hanya saja terlihat sangat centil, dia juga bebas dan santai. Dia memiliki rambut panjang berwarna merah tua, sebatang rokok di mulutnya, mengeluarkan pisau bedah, dan mengedipkan mata pada luka. Sebagai seorang praktisi medis di kelompok tentara bayaran, dia mahir dalam berbagai operasi, termasuk bedah kosmetik. Marika, kamu pelacur, apakah kamu dan Mark sudah berselingkuh, dan kamu benar-benar mengatakan hal-hal buruk tentang aku bersama? Hati-hati suatu hari aku meledakkan kalian berdua untuk menghormati seni. Luka sedikit marah. Meskipun matanya kecil, sangat indah dan tidak dapat difitnah. Thomas, si penembak jitu bermata kecil, pun membuka kelopak matanya dengan tatapan malas. Punya kaki. Haha, tiap malam kita berdua melakukannya, apa kamu mau aku menampilkannya untukmu? Marika berjalan ke arah Mark sambil tersenyum, langsung mengangkat kaki kanannya, mengaitkan pinggang Mark, dan tubuh mereka menjadi lebih saling menempel erat. Ya Tuhan, Dewiku. Melihat ini, penembak mesin Cino berjongkok di tanah dengan kepala di tangan, merasa sangat sakit. Diam-diam dia selalu jatuh cinta pada Marika, tapi dia tidak menyangka Marika akan selingkuh dengan Mark setiap malam. Hatinya hancur. Aku ingin menghancurkan dunia. Dengan marah, dia mengambil senapan mesinnya dan bersiap menembak ke udara. Harap diam. Jika ada yang berbicara omong kosong lagi, saya akan membiarkannya melihat Tuhan dulu. Adegan berantakan ini langsung membuat marah ketua kelompok Stefano. Dia memegang belati di tangannya dan dengan marah berteriak kepada beberapa orang, apa yang kita hadapi hari ini adalah keputusasaan putih. Ini bukan orang biasa, ini adalah keberadaan seperti iblis. Mungkin kita semua akan mati di sini, jadi seriuslah dan tutup mulut. Kekuatan pemimpin begitu kuat sehingga yang lain diam dan berhenti berbicara. Apalagi jika ingin menang kali ini, kita harus menang dengan jujur dan adil. Pertama, kita ingin membalas dendam dan menghilangkan rasa malu. Kedua, kita juga ingin menyatakan kepada masyarakat dunia malam yang gelap bahwa kelompok tentara bayaran Sangin kitalah yang membunuh keputusasaan putih dengan cara yang adil. Biarkan mereka mengagumi kekuatan kita. Bom digital Luka telah disetujui oleh saya. Yang lain tidak boleh mengatakan lebih banyak. Dengan cara ini, biarkan saja keputusasaan putih untuk lawan kami dengan adil. Jika Anda tidak dapat menangani bom digital, maka tidak ada gunanya kita menganggapnya serius. Sekarang saya umumkan bahwa untuk meningkatkan kesulitan White Despair, Mark akan pergi ke ruang bawah tanah, Marika akan pergi ke lantai 1, Cino akan pergi ke lantai 2, Thomas akan pergi ke lantai 3, dan Luka akan pergi ke lantai 4. Kamu hanya punya satu misi, dan yaitu mencoba menyerang White Despair dengan serangan mendadak. Begitu kamu gagal, segera mundur dan jangan coba untuk bertarung. Apakah kamu mengerti? Lapisan pemblokiran seperti itu, meski tidak bisa dikatakan bisa membunuh Chen Feng, tapi itu pasti bisa menunda kecepatan penyelamatan Chen Feng. Setelah Chen Feng berada dalam waktu yang ditentukan, dia tidak dapat menyelesaikan penyelamatan. Maka ia tidak layak mendapat perhatian mereka, dan ia hanya bisa mati dan dihancurkan bersama para sandera ini. Ya, Kapten. Semua anggota tim mematuhi perintah dan sangat hormat. Chen gila, kami menemukannya. Digit Pi 108, 109, 110, dan 111 masing-masing adalah 6, 5, 1, dan 3. Petik 2. Suara mendesak Qin Ming datang dari earphone. 6513. Tanpa pikir panjang, Chen Feng langsung menekan 6513 pada keyboard bom 9 sandera kedua. Bip. Terdengar suara aneh. Angka merah yang menari-nari di bom di leher sandera dibekukan pada 38 menit 22 detik. Selesai. Chen Feng tidak bisa menahan perasaan senang dan sedikit santai. Jumlahnya berhenti, yang berarti sistem peledakan bom terhenti. Terlepas dari apakah bom ini asli atau palsu, ia tidak akan meledak. Selama masalah pertama terselesaikan, sisanya akan mudah ditangani. Wanita pembersih yang diselamatkan terus mengelus dadanya dan menitikkan air mata kegembiraan.
Di sisi lain, Qin Ming dan Lu Zitao merasa lega ketika mendengar Chen Feng telah menonaktifkan bom. Dengar, ada 3 soal matematika lagi di sini. Tuliskan dan beri aku jawabannya secepat mungkin. Chen Feng membacakan 3 soal matematika lainnya untuk Qin Ming. Pertarungan ini benar-benar sama serunya dengan ujian masuk perguruan tinggi. Setelah membaca soal matematika, dia meninggalkan ruangan bersama 4 sandera dan menuju ke lantai pertama dalam kegelapan. Cepat turun. Begitu dia sampai di aula pencahayaan, rambut Chen Feng tiba-tiba berdiri dan dia melompat. Sebuah peluru meleset darinya dan menghantam dinding. Keempat sandera sangat ketakutan sehingga mereka semua berjongkok dengan kepala di tangan, menggigil. Ketika Chen Feng melompat ke samping, dia mengangkat pistolnya dan menembaki sosok hitam di kejauhan. Hei, itu tidak berhasil. Bayangan hitam itu bergegas ke toilet di ruang penerangan dan menghilang. Bersembunyi di kamar, Chen Feng melambai ke 4 sandera yang gemetar. Beberapa orang terhuyung-huyung, mendorong saya dan mendorong Anda, dan masuk ke ruang utilitas. Keputusasaan putih, biarkan aku membunuhmu. Orang yang datang tidak lain adalah Mark. Dia melompat keluar dari toilet dan menembak Chen Feng lagi. Chen Feng segera melompat ke samping untuk menghindari peluru. Kemudian dia membalik ke samping dan mendarat dengan selamat di tanah. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu hari ini, idiot. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu. Hatinya sangat bahagia sekarang, karena hanya ada Mark dan anggota grup tentara bayaran Sangin lainnya. Pada saat ini tidak ada yang datang. Stefano si idiot itu justru memisahkan anggota tim dan melawannya satu persatu. Dengan cara ini, bukankah itu akan sepenuhnya membongkar kekuatan kelompok tentara bayaran? Jika ke-6 orang ini berkumpul, dia takut pada 3 poin, tetapi jika mereka berpisah, ke-6 orang ini bukan apa-apa. Bab 194. Setelah Mark mendarat, ia tidak terburu-buru bergerak, melainkan berpura-pura berpose dengan pose yang menurutnya ganteng. Dia berkata kepada Chen Feng, kamu sangat percaya diri. Kamu lebih percaya diri daripada aku dalam ketampananku. Jika kamu tidak percaya diri, kamu akan mudah dikalahkan. Chen Feng mengabaikannya dan langsung menuju saklar untuk menyalakan semua lampu di ruang pencahayaan. Tadi saya tidak menyalakan lampunya, jadi agak redup. Sekarang seluruh ruang pencahayaan terang benderang, dan penampilan Mark dapat terlihat dengan jelas. Mata yang dalam, batang hidung yang tinggi, dan kontur yang diukir dengan pisau. Belum lagi, dia sangat tampan. Dengan penampilan ini, dia pasti bisa menghidupi dirinya sendiri dengan berhubungan dengan wanita kaya. Berhentilah berpose, tak heran kalian kelompok tentara bayaran Sangin suka menyanyikan lagu anak-anak. Ternyata otak kalian mandek di usia 3 atau 4 tahun, dan kalian semua bodoh. Chen Feng mengutuk dan meletakkan pistol dan pisau di belakang pinggang, dengan tidak sabar berkata kepada Mark, baiklah. Aku tahu kamu adalah seorang narsisis yang suka berkelahi, jadi aku akan melawanmu dengan tangan kosong. Dia tahu bahwa Mark adalah seorang maniak petarung. Jika Anda memancing lawan untuk bertarung dengan tangan kosong, Anda bisa memanfaatkannya dan membunuhnya dengan satu serangan. Ini juga mencegah pihak lain bersembunyi dengan senjata dan membiarkannya membuang waktu. Mendengar ini, Mark sangat gembira. Dia paling suka bertarung dengan orang lain, terutama master legendaris. Tunggu aku. Dalam kegembiraannya, dia juga mengembalikan pistolnya, benar-benar melupakan nasihat Stefano. Aku tahu kemampuan bertarungmu sangat kuat. Aku juga pernah bertarung melawan Night Fury sebelumnya. Coba aku lihat kekuatanmu. Jangan kecewakan aku. Dia sangat senang karena lolos dari pertarungan dengan Night Fury dengan percaya diri. Kepercayaan diri seperti ini sudah agak sombong, dan saya tidak percaya Chen Feng bisa membunuhnya dengan tangan kosong. Raja Neraka mengarahkan senjatanya. Sekarang waktu hampir habis, Chen Feng melompat dan meluncurkan jurus pamungkasnya tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan membawanya langsung ke dada Mark. Momentum yang sangat kuat. Meskipun dia belum melakukan serangan, Mark sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Sepertinya seekor binatang yang sangat ganas menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pisau tangan. Dia mengangkat tangan kanannya secara horizontal, dengan telapak tangannya menjadi pisau. Dia menebas langsung ke jari Chen Feng. Pedang pemberi isyarat inilah yang membuatnya aman dari Night Fury. Dia yakin dengan langkah ini, yang pasti akan mengejutkan Chen Feng. Crazy Chen menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin, tapi gerakannya tidak berubah sama sekali. Begitu saja, finger gun di jari telunjuk tangan kanannya bertabrakan dengan pisau tangan Mark.
Bagaimana mungkin? Begitu pisaunya bertabrakan dengan jari Chen Feng, Mark langsung terkejut. Kok rasanya seperti memotong baja hanya dengan satu jari? Pisau tangannya dibuat dengan cara menebang puluhan pohon, tangannya dipenuhi kapalan dan mempunyai kekuatan untuk memecahkan batu. Mengapa saya tidak bisa menggerakkan satu jari pun sekarang? Terkejut, sebelum sempat kabur, finger gun Chen Feng masih bergerak maju, langsung menusuk jantung Mark. Dengan pistol jari terhunus, Mark langsung jatuh ke tanah. Sungguh menakjubkan bisa bertarung melawan Night Fury. Jika kamu tahu identitas asliku, kamu akan tahu betapa bodohnya kamu. Untuk menghemat waktu, Chen Feng tidak tertarik menyembunyikan kekuatannya. Oke, keluar dan ikuti aku. Setelah membunuh Mark, Chen Feng membawa keempat sandera keluar dari ruang utilitas. Cepat naik ke atas dan datang ke aula. Melihat ini, Yu Dahai dan yang lainnya segera datang. Saat ini, suara Qin Ming datang dari earphone Chen Feng. Jawaban soal fungsi trigonometri adalah 30 derajat dan 45 derajat, dan jawaban soal aljabar linier adalah 17 dan 19. Chen Feng menekan masing-masing 3045 dan 1719 di leher tukang kebun dan tukang. Semua bom yang tergantung di leher mereka berhenti menghitung mundur. Hebat! Tukang kebun dan tukang berseru sambil berpelukan. Masih ada seorang bibi pembersih yang tersisa, yang bertanya dengan bingung, "Kamerat, ini saya." Chen Feng juga bingung. Secara logika, persamaan kuadrat 4 dimensi seharusnya sangat sederhana, jadi mengapa Qin Ming tidak memberitahu dia jawabannya? Qin Ming, ada satu pertanyaan lagi. Dia mengingatkan Qin Ming. Qin Ming berkata, pertanyaan ini tidak ada solusinya. Apa? Tidak ada solusi. Chen Feng sedikit terkejut. Dia telah menyelesaikan semua pertanyaan lainnya dan mematikan sistem peledakan hitung mundur bom. Mengapa pertanyaan ini tidak terpecahkan? Qin Ming berkata lagi, kami menghubungi seorang profesor matematika di Universitas Qinxi. Dia kebetulan bersama beberapa mahasiswa pascasarjana. Mereka memecahkan masalah ini. Tidak ada kesalahan. Benar-benar tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Saya mengerti. Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa ini semua adalah tipuan luka. Hanya pertanyaan tanpa jawaban, bom yang sesuai adalah bom sungguhan. Harus seperti ini, tidak ada yang salah. Bajingan ini. Chen Feng mengumpat dengan marah, lalu berkata kepada Dahai, "Yu Dahai, kirim seseorang untuk mengawal ketiga sandera ini pergi. Adapun bibi ini, tinggallah bersamanya di ruang tamu dan tunggu pesanan saya." Ya. Yu Dahai menerima perintah dan berkata kepada empat lainnya, "Kamu antar ketiga sandera keluar. Saya akan tinggal dan menjaga sandera terakhir. Setelah kamu memindahkan sandera, segera kembali." Ya. Empat tentara lainnya, mengawal para sandera yang telah melucuti bom, mereka meninggalkan villa. Benar saja, setelah ketiga sandera meninggalkan villa, bom tersebut tidak memberikan respon sama sekali. Chen Feng dengan cepat berkata kepada Qin Ming, ketika ahli penjinak bom tiba, bongkar bomnya dan lihat apakah bom ini asli atau palsu. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, beritahu saya struktur internal bomnya nanti. Oke, saya mengerti. Para ahli penjinak bom akan tiba di sini dalam 5 menit. Kata Qin Ming, saat para sandera baru saja berjalan dan ada sorak-sorai di luar. Namun, masyarakat keluarga situ sama sekali tidak peduli dengan keselamatan kedatangan ketiga orang tersebut, malah mencemooh mereka. Karena di mata mereka, nyawa ketiga orang ini tidak ada artinya sama sekali. Mereka hanya dengan egois mengkhawatirkan keluarga situ di villa. "Yu Dahai, aku serahkan tempat ini padamu." Menepuk bahu Yu Dahai lagi, Chen Feng dengan cepat bergegas ke kedalaman. Waktu lebih penting dari apapun sekarang, dia harus berpacu dengan waktu. Aku melirik peta dan daftarnya, katanya lantai ini adalah ruang tamu dan ruang hiburan. Saat itu, 4 menantu keluarga situ sedang bermain mahjong di ruang mahjong paling dalam. Ada juga pelayan yang menyajikan teh dan air. Ada 5 orang di lantai ini. Bermain mahjong, itu adalah intisari dari budaya Tiongkok. Chen Feng menghela nafas tanpa berkata-kata. Di kerajaan naga, dimanapun Anda berada, bermain mahjong sangat diperlukan. Ketiga bangunan itu terhubung, dan dia dengan cepat bergegas ke bangunan yang paling dalam. Memang ada lampu menyala di sebuah ruangan di kejauhan. Cahaya itu juga memungkinkan dia dengan mudah mengidentifikasi di mana para sandera berada. Bab 195. Saat dia mendekati pintu, telinga Chen Feng bergerak sedikit dan dia mendengar gemerincing mahjong. Tidak mungkin. Apakah semua wanita kaya ini gila?
Saat ini, mereka masih tega bermain mahjong. Dia mengumpat diam-diam, dan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Betapapun terobsesinya para wanita ini dengan mahjong, mustahil bagi mereka untuk tetap bermain mahjong saat ini. Dia diam-diam datang ke pintu ruang mahjong, mencondongkan tubuh ke samping dan melihat ke dalam. Samar-samar saya melihat 4 wanita cantik duduk di meja mahjong, sebenarnya sedang bermain mahjong di sana. Di sebelahnya, seorang pelayan berseragam merah berdiri dengan hormat di sudut, memegang teh. Ambil 2 kue, sentuh sendiri bomnya, haha, beri aku uang, beri aku uang. Seorang wanita cantik dengan rok tali ikat merah berdiri. Dia dengan senang hati mengulurkan tangan putihnya dan meminta uang kepada 3 orang lainnya. Dia adalah istri Situki, Waner, ibu dari anak kembar berusia 3 tahun. Anak-anaknya diasuh oleh seorang pengasuh, ibu yang gemar bermain mahjong ini menarik adik-adiknya dan menggosoknya beberapa kali setiap malam. Sungguh sial, kamu meledak lagi, kamu adalah bom. Seorang wanita montok dan cantik yang mengenakan gaun berpotongan rendah mengeluarkan 4 lembar uang merah $100 dari tas Chanel di sebelahnya, dan sangat tidak puas. Wanita ini tak lain adalah Xiao Xue, istri Situ Feng yang bermata juling. Dengan sosoknya yang sempurna, ia merayu Situ Feng dan menikah dengan keluarga kaya. Ia tidak khawatir dengan makanan dan pakaian, sehingga ia hanya bisa bermain mahjong dengan Waner. Setiap malam untuk hiburan. 2 wanita lainnya, salah satunya dengan santai mengenakan piyama putih, adalah istri Situ Yu, Aru. Yang terakhir dan bungsu adalah Situ Ting, putri Situ Su. Keduanya juga membayar, dan mereka sedikit tidak senang setelah kehilangan uang tersebut. Ahro menyentuh bom di lehernya dan berkata dengan bingung, sepertinya ini bukan lelucon Situ Yu dan suamimu. Apa-apaan ini? Kamu masih memakainya? Biarkan aku memakai kalung anjing ini. Dan yang paling penting adalah, mengapa orang asing itu mengambil ponsel kita? Situ Ting juga mengeluh, tetapi dia tidak bisa hidup tanpa ponselnya sejenak. Menurutnya, ini juga yang menjadi alasan mengapa dia terus kalah dalam permainan kartu. Terserah, kamu tidak boleh pergi sebelum jam 9. Waner dengan senang hati menerima uang itu. Dia sangat beruntung sehingga tidak peduli apa yang dikatakan ketiga orang ini, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Pasti ada pembunuhan besar-besaran malam ini, dan bom akan berterbangan. Xiao Xue sangat tidak yakin dan berkata, ini semua kesalahan orang asing itu. Dia hanya mengatakan, bom-bom, dalam bahasa Mandarin yang rusak di depan Waner. Ini bagus. Waner telah menyentuh bom sepanjang malam. Setelah percakapan ini, Chen Feng merasa ingin mati. Wanita bodoh ini hanyalah ibu babi bodoh yang membukakan pintu bagi babi bodoh, mereka sangat bodoh. Anggota keluarga Situ yang berkumpul di sekitar peralatan komunikasi Qin Ming semuanya memiliki wajah pucat. Mereka juga samar-samar mendengar percakapan keempat wanita tadi, sungguh memalukan. Dia sebenarnya bisa menggunakan bom yang dibicarakan teroris sebagai bom untuk bermain mahjong. Tidak ada yang percaya bahwa kepalanya tidak terbuat dari kotoran. Crazy Chen menendang pintu hingga terbuka dan mengeluarkan senjatanya tanpa berkata apa-apa. Bang! Sebuah tembakan dilepaskan ke langit-langit. Kalian berempat idiot, semuanya berdiri dan jawab aku. Jika ada yang berteriak atau berbicara omong kosong, aku akan membunuhnya. Keempat wanita dan pelayan itu semuanya ketakutan. Mereka berdiri, mengepalkan tangan kecilnya, tidak berani bergerak. Chen Feng bertanya langsung, apakah orang asing itu memberi kalian masing-masing sebuah catatan? Di mana catatan itu? Kami tidak tahu apa itu, jadi kami membuangnya. Waner dengan hati-hati dia berkata, meskipun dia takut di permukaan, dia memarahi Chen Feng beberapa kali di dalam hatinya. Saya sangat beruntung hari ini. Jika saya terus bermain, saya akan memenangkan banyak uang. Semuanya dihancurkan oleh pria bersenjata ini. Membuangnya. Chen Feng tiba-tiba ingin membunuh seseorang. Dia benar-benar ingin pergi dan membiarkan para wanita yang kepalanya ditendang keledai ini mengurus diri mereka sendiri. Di mana kamu membuangnya? Tidak tahan lagi, Chen Feng meraung lagi. Suaranya begitu keras sehingga beberapa wanita terkejut. Pada saat ini, pelayan itu mengangkat tangannya dengan gemetar dan berkata dengan hati-hati, saya baru saja mengambilnya dan semuanya ada di sini. Dia mengeluarkan 5 lembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chen Feng dengan takut-takut. Chen Feng mengambil catatan itu dan tidak punya waktu untuk membedakannya. Dia buru-buru berkata kepada Qin Ming di ujung lain sistem komunikasi, Qin Ming, dengar, saya mulai membaca pertanyaannya sekarang.
Dia segera menyelesaikannya membaca kelima pertanyaan sebelum bersantai. Satu tarikan napas. Di sisi lain, Qin Ming juga langsung menyampaikan pertanyaan tersebut kepada profesor universitas. Catatan siapa yang cocok satu sama lain. Datang dan ambil sendiri. Pada saat ini, Chen Feng menyebarkan catatan di tangannya dan berkata kepada beberapa wanita. Catatannya harus cocok, jika tidak, bomnya tidak akan terbuka. Pembantu itu adalah orang pertama yang melangkah maju dan mengambil catatan dari tangan Chen Feng. Saat giliran keempat wanita lainnya, mereka semua terlihat malu. Wanner berkata dengan malu-malu, "Maaf, kami membuangnya tanpa melihatnya, jadi saya tidak tahu yang mana milik saya." Membuangnya tanpa melihatnya. Chen Feng terdiam. Mendengar suara istrinya, Si Tuki pun menjadi marah dan mengumpat, wanita jalang bau ini hanya tahu cara bermain mahjong tanpa membawa anak-anaknya. Dia membuang catatan penting itu tanpa membacanya. Itu membuatku sangat marah. Ayo aktif. Anggota keluarga situ lainnya masih terlihat jelek. Chen Feng menamparkan keningnya dengan putus asa. Dia menghela nafas, lalu berkata, "Sejujurnya, bom di lehermu adalah bom kode berjangka waktu. Jika waktunya habis, bom itu akan segera meledak dan membuatmu hancur lebur." Itu satu-satunya kata sandi yang dapat menghentikan pengoperasian bom. Oke, sekarang, Anda mengacaukannya. Kata sandi setiap orang hanya dapat ditekan 3 kali. Jika Anda menekan semua kata sandi yang salah, bom akan meledak. Kalian berempat akan mati. Sial. Kalau 3 orang oke, coba saja 3 kali, tidak masalah. Namun kali ini ada 4 orang yang bermain mahjong, dan ada 1 orang tambahan. Jika Anda tidak yakin dengan hal ini, Anda pasti tidak akan berani mencobanya. Jika Anda melakukan kesalahan, akibatnya akan menjadi bencana. Orang asing itu memberitahumu bahwa bom akan membuatmu bahagia. Itukah yang dimaksud dengan bom? Chen Feng tidak bisa berkata-kata. Kelompok tentara bayaran Sangyin ini tidak perlu belajar bahasa Mandarin. Jika kamu belajar dan semakin mahir, kamu akan langsung menyesatkan keempat wanita idiot ini dengan mempelajari 3 hal ini. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Keempat wanita itu ketakutan, melihat hitungan mundur merah di leher mereka, dan mulai menangis. Xiao Xue berkata dengan sedih, "Ini semua salahku kalau Si Tu Feng mesum. Dia suka memainkan beberapa permainan berpasangan yang menarik. Dia bilang itu untuk menambah minat. Dia mengikatkan tali anjing padaku dan memasang alat pijat atau semacamnya. Kupikir itu adalah sesuatu yang baru hari ini, tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi bom." Ah! Anggota keluarga situ yang mengelilingi Qin Ming semuanya tampak malu. Terutama Si Tu Feng, wajahnya menjadi gelap. Sekarang semua orang di seluruh dunia tahu tentang keunikan kecil ini. Bom, ternyata bom yang mereka bicarakan itu bukan bom mahjong. Wanner tiba-tiba ambruk ke tanah sambil menangis tanpa henti. Diam. Chen Gila mengarahkan senjatanya ke arah mereka, menakuti para wanita hingga merintih lebih pelan. Ngomong-ngomong, mungkin. Tiba-tiba pikirannya melintas dan dia memikirkan suatu cara. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.